Oke, selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, di siang hari ini seperti biasa saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa juga di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang peta perpolitikan di negara kita menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, di siang hari ini saya pengen menganalisa fenomena yang sangat aneh gitu kan. Fenomena yang saya anggap agak ganjil gitu kan. Karena memang saya mengamati dari awal ya, proses daripada pencapresan daripada 3 capres yang ada ini. Kenapa saya bilang ganjil gitu kan? Jadi dari awal proses pencapresan, ketika Anies Baswedan itu diusung oleh Partai Nasdem dan kemudian oleh Koalisi Perubahan untuk menjadi capres di Pilpres 2024 nanti. Kemudian disusul ada capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Yang beriringan, Ganjar Pranowo diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedangkan Prabowo Subianto diusung oleh Partai Gerindra pada awalnya. Nah, teman-teman, pada awalnya setelah munculnya 3 capres tersebut, mulailah banyak lembaga survei yang mengadakan survei, dan hasilnya memang selalu memposisikan Ganjar Pranowo diikuti Prabowo Subianto untuk leading dan meninggalkan jauh Anies Baswedan. Dan itu terjadi selama berbulan-bulan ya. Hasil survei selalu dari berbagai macam lembaga survei itu selalu menggambarkan fakta ataupun analisa yang mirip ya hasilnya. Tapi kemudian beberapa bulan terakhir ini, ketika Anies Baswedan kemudian menentukan cawapresnya yaitu Gus Muhaimin Iskandar gitu kan, kemudian melakukan safari untuk kunjungan beberapa daerah gitu kan, saya juga merasa agak aneh juga gitu. Saya bilangnya agak aneh atau ganjil. Mungkin banyak analisa ataupun pro dan kontranya gitu kan. Kemarin terakhir ketika Anies Baswedan berkunjung ke Kota Makassar dan beberapa kota di wilayah Sulawesi, kita bisa lihat sendiri begitu banyaknya lautan manusia, sambutan dari warga setempat gitu kan. Dikala sekarang cuaca Indonesia itu kalau siang lagi nggak bersahabat. Biasanya cuaca ini kan antara suhunya sampai 31 sampai 33 derajat Celcius ya teman-teman. Saya nggak ngerti, kalau saya sendiri pun mungkin agak berpikir 2 kali ketika mau nongol di jalanan ketika siang hari gitu kan, siang bolong gitu kan, karena memang kondisinya panasnya luar biasa dan badan ini kadang-kadang kalau kena cahaya matahari yang sekarang ini agak kurang nggak enak, kadang-kadang kerasa kayak meriang gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu harapan masyarakat gitu kan, simpati masyarakat kepada Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini sangatlah besar gitu kan. Walaupun kemudian ada juga pendapat yang mengatakan karena itu kemudian terjadinya di lumbung suara Partai Nasdem di Sulawesi. Kalau saya berpikir enggak juga sih, karena memang kalau kita lihat memang di beberapa tempat selain di Sulawesi juga di beberapa tempat sebelumnya Anies Baswedan itu sambutannya luar biasa gitu kan. Luar biasa ya Anies Baswedan ini. Anies Baswedan ditambah lagi dengan Gus Muhaimin Iskandar. Ini saya pikir kan kalau kita lihat memang kalau berdasarkan survei kan cuman pendukung, simpatisan atau elektabilitas Anies Baswedan itu rendah sekali gitu kan, jauh tertinggal. Tapi kalau kita lihat fenomenanya, kalau faktanya ketika berkunjung beberapa kota besar ya itu luar biasa. Bahkan kalau saya pikir tuh mencapai ratusan ribu manusia ya, saya sampai melihat gitu, ngeri gitu, begitu banyaknya orang gitu kan. Dikala memang kondisi cuaca nggak bersahabat, itu mendadakan bahwasannya simpati masyarakat, kemudian harapan masyarakat terhadap Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini sangatlah besar. Terlepas apapun hasil survei, faktanya memang agak berbeda ya, bahwa penerimaan sambutan masyarakat gitu kan. Dan memang dari hari ke hari ini semakin lama semakin mendekat posisi untuk Pilpres dan Pemilu ini semakin hari semakin mendekat. Dan sekitar bulan Februari kalau nggak salah di 2024 ya,
Ini udah bulan September, sebentar lagi Oktober. Oktober adalah fase pendaftaran capres dan cawapres. Nah ini pun sekarang kan memang fenomenanya agak aneh juga yang kedua antara pencalonan ini kan. Karena kalau berdasarkan survei gitu kan, kita bisa lihat dari 7 bulan yang silam memang selalu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan jauh banget tertinggal. Seperti nggak ada artinya sama sekali Anies Baswedan ini kan. Artinya bukan lawan yang sepadan atau seimbang itu kan. Tapi kemudian timbul isu selentingan akan adanya penggabungan koalisi antara Prabowo Subianto, memasangkan Prabowo Subianto Ganjar Pranowo atau Ganjar Pranowo Prabowo Subianto sebaliknya gitu kan. Kalau menurut saya, pendapat saya pribadi sih kemungkinannya kecil, karena memang kalau mau realistis, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sampai dengan saat ini berkoalisi dengan P3 dan juga Perindo untuk mengusung Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024 nanti gitu kan. Karena kayaknya memang posisinya susah, karena PDI Perjuangan posisinya kan di atas angin, karena memang PDI Perjuangan posisi tawarnya tinggi. PDI Perjuangan ini partai pemenang pemilu 5 tahun yang silam ya teman-teman. Jadi kalau kemudian cuma ditawarinya sebagai cawapres kayaknya repot. Pastinya juga capresnya kalau memang ada deal pastinya tetap Ganjar Pranowo. Di sisi lain Partai Gerindra juga posisinya juga agak susah gitu kan, karena Prabowo Subianto kalau mengingat kita lihat usianya sangat saat ini gitu kan, kalau nggak saat ini menjadi capres kayaknya repot ke depannya gitu kan. Makanya pasti posisi tawarannya juga agak susah ya gitu kan. Pastinya posisinya permintaannya kalaupun ada deal pastinya dengan Prabowo Subianto sebagai capresnya, Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya. Kalau itu spekulasinya memang betul-betul terjadi, analisa saya seperti itu. Tapi sebetulnya kalau yang paling realistis sebetulnya untuk saat ini, sebetulnya Prabowo Subianto juga bukan solusi ya untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang terpenting saat ini adalah untuk mengcounter pasangan daripada Anies Mohaimin Iskandar. Karena memang saya udah lihat baca dari awal, memang dulu pilihannya nggak jauh-jauh pasti ya, nggak jauh pasti dari basis NU dan juga dari partai PKB yang paling memungkinkan gitu kan. Dan juga pastinya juga bisa memberikan pemenuhan threshold untuk mencalonkan capres, karena memang kalau kemudian tokohnya populer tapi kemudian dari awal memang sepertinya udah diduga ada salah satu partai daripada pengusung koalisi perubahan, menurut analisa saya pribadi, kalau kemudian calonnya bukan dari kader mereka, pastinya mereka akan memisahkan diri, karena memang tampak ya dari awal gitu kan. Memang yang seperti itu memang seperti repot sekali, dan akhirnya alhamdulillah gitu kan bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah saat ini yang terpenting daripada, kalau menurut saya analisa saya pribadi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah mengantar Gus Mohaimin Iskandar yang sedikit banyak adalah seorang yang populer di Partai Kebangkitan Bangsa, karena beliau adalah tokoh senior. Beliau adalah pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa yang memang udah lama ya berkarir di politik gitu kan. Beliau juga otomatis sangat populer di kalangan masyarakat Jawa Timur, salah satu provinsi terpadat di Indonesia. Dan jangan lupa juga Partai Kebangkitan Bangsa lahir daripada kaum Nahdlatul Ulama yang jumlahnya sangat banyak di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia, walaupun kemudian ada pro kontra terkait dengan pencawapresan Gus Mohaimin Iskandar ini. Baru muncul setelah Gus Mohaimin Iskandar menjadi cawapres ya teman-teman. Nah ini memang kalau kemudian Ganjar Pranowo disandingkan dengan Prabowo Subianto, sebenarnya kalau menurut saya untuk mengcounter atau pilihan daripada koalisi perubahan itu kurang pas gitu kan. Karena memang profilnya kalau menurut saya, profil Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini sudah saling mewakili masing-masing gitu kan. Profilnya lebih tokoh yang nasionalis gitu kan. Tokoh nasionalis yang memang Prabowo Subianto sudah terwakili oleh Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo pun juga sudah terwakili oleh Prabowo Subianto. Mungkin nilai lebihnya kalau Prabowo Subianto itu dari kalangan purnawirawan gitu kan, pensiunan baik dari TNI atau Polri, juga banyak dari keluarga ininya yang populer di mata ini, pensiunan purnawirawan gitu kan.
Kalau Ganjar Pranowo ini saling mewakili ya sebenarnya sama Prabowo Subianto. Jalan keluarnya kalau menurut saya juga Ganjar Pranowo satu-satunya, karena PDI Perjuangan sudah mengantongi threshold untuk mencalonkan Ganjar Pranowo dan tunggal sendirian gitu kan, walaupun diusung sendirian tanpa koalisi dengan partai lain. Satu-satunya pilihan cuman yang paling realistis adalah Mahfud MD. Pak Mahfud MD ini memang dari awal saya sangat berharap dulu berpasangan dengan Anies Baswedan gitu kan, karena popularitas dan elektabilitas beliau saya yakin moncer banget. Tapi memang kalau dilihat kalau beliau ini non partai gitu kan, pastinya kalau dulu pun ada isu seperti itu saya nggak yakin bisa dipasangkan dengan Anies Baswedan, walaupun kemudian beliau menyatakan untuk menolak. Tapi kalaupun bisa pastinya susah, karena kalau kemudian koalisinya pecah, betul katanya Bapak Mahfud MD, seperti analisa saya pun, kalau Bapak Mahfud MD dipaksakan, kemudian kalaupun dia mau, koalisinya pecah nggak bisa mencalonkan gitu kan. Beda kalau sama Muhaimin Iskandar, ada satu yang pergi nggak masalah, ini udah cukup kan thresholdnya. Nah kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lebih mudah gitu kan, karena nggak perlu koalisi, nggak butuh suara yang lain untuk mencalonkan sendiri cawapres ya gitu, udah 20% lebih gitu kan. Dan ini memang mimpi buruk ya, bukan mimpi buruk lah kalau lawannya sangat berat kalau betul-betul Ganjar Pranowo kemudian dari pihak PDI Perjuangan. Tentunya memang keputusan untuk penentuan capres-cawapres kan hak prerogatif daripada ketua langsung Ibu Megawati, ketua PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau langkah ini kemudian diambil, kayaknya saya juga, bahwa saya sebagai seorang fans gitu, fan ataupun simpatisan Anies Baswedan agak ketar-ketir gitu kan, daripada kalau Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Kalau menurut saya saya yakin bisa menghadapi ya. Tapi kalau kemudian Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Mahfud MD ini kayaknya agak lumayan berat ya gitu kan. Karena Mahfud MD ini sangat spesial banget. Beliau ini populer di mata masyarakat Indonesia. Secara khusus beliau itu pernah jadi akademisi gitu kan, di parlemen juga pernah gitu kan, terus di MK juga pernah, pengalamannya ini komplit, akademisi juga pernah gitu kan. Terus beliau juga sosok yang memang populer di mata masyarakat Indonesia. Secara khusus beliau juga tentunya orang Nahdlatul Ulama gitu kan, yang memang tumbuh besar, beliau juga kelahiran dari Jawa Timur. Nah ini tentunya pas gitu kalau untuk menandingi popularitas ataupun menandingi elektabilitas Gus Muhaimin Iskandar, secara khusus di area Jawa Timur, khususnya di para pemilih Nahdlin ya, yang Nahdlatul Ulama ini kan memang suka nggak suka apapun faktanya, Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia itu banyak ya, bukan cuma di Jawa Timur. Nah Bapak Mahfud MD ini memang populer secara umum, tapi secara khusus beliau juga anggota ataupun memang orang dari akar rumputnya, orang daripada Nahdlatul Ulama gitu kan. Nah ini kayaknya agak berat kalau memang kemudian Ganjar Pranowo ini dipasangkan dengan Bapak Mahfud MD. Tapi apapun itu saya tetap berharap memang Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar bisa melaju dengan lancar dan sukses di 2024 nanti. Cuman memang PR-nya kalau kemudian Ganjar Pranowo ini realistis banget ya, dipasangkan PDIP kemudian memasangkan Ganjar Pranowo dengan Bapak Mahfud MD, kayaknya memang agak ketar-ketir. Walaupun juga agak menyurutkan saya untuk selalu menyuarakan, mempromosikan dukungan saya, memberikan dukungan saya di media sosial kepada Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Apapun itu tetap saya sebagai simpatisan, saya sebagai orang yang berharap ada warna perubahan di kemudian hari, saya tetap berharap pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar bisa melaju lancar. Kalau memang kemudian head to head kemudian terjadi Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar, kemudian lawannya adalah Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, memang peluangnya kecil. Tapi memang kondisi saat ini memang ada yang spesial untuk pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, karena memang kondisi saat ini banyak masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah yang memang merasa kesulitan, yang merasakan himpitan hidup untuk pemenuhan kehidupan hidup sehari-hari. Dan tawarannya sangat menggiurkan, tawarannya sangat menarik, karena memang pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini menawarkan perubahan gitu kan,
walaupun perubahannya seperti gamblangnya seperti apa, yang kayak seperti saya pun juga sangat tertarik karena ini ada warna perubahan. Dan bunyinya kalau Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto kan memang keberlanjutan daripada sistem ataupun pembangunannya sudah diprogramkan di zaman Presiden Joko Widodo. Dan itu untuk saya sendiri pribadi kurang menarik, dan mungkin untuk beberapa kalangan masyarakat yang saat ini mungkin udah merasakan sulitnya kehidupan saat ini juga kurang menarik mungkin untuk mereka gitu kan. Bahkan mereka pun akan mulai berpikir ulang kalau mereka kemudian untuk memilih yang memang koalisi yang didukung oleh pemerintahan. Mungkin itu doang ya kelebihannya gitu kan. Kalau itu selain itu kayaknya nggak ada. Pastinya berat karena kalau memang pasangannya Ganjar Pranowo Mahfud MD ini sangat berat, karena Mahfud MD ini saya yakin dia populer di seluruh kalangan, di seluruh lapisan masyarakat Indonesia gitu kan. Karena memang beliau sosok yang tegas, sosok yang nggak bisa dideterminasi. Nah itu Bapak Mahfud MD. Saya pun juga salut, saya salah satu fan Bapak Mahfud MD. Tapi saya yakin Bapak Mahfud MD ini kalau dipasangkan akan rame ya ketemunya antara Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Kalau kemudian memang PDI Perjuangan menetapkan Bapak Mahfud MD berpasangan dengan Ganjar Pranowo, saya pikir itu lebih realistis daripada kemudian kalau dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Karena memang dua sosok antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo secara umum gitu kan, profilnya udah saling mewakili gitu kan. Nah kalau Mahfud MD ini agak lain ya, spesial gitu kan. Oke gitu teman-teman, ini sekedar analisa obrolan siang gitu kan. Yang jelas kita berharap siapapun yang terpilih nanti bisa memberikan solusi, bisa memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang akan dihadapi bangsa kita di masa mendatang gitu kan. Dan siapapun yang terpilih nanti pastinya kita akan bersama-sama akan mendukung, apakah itu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik akan selalu berusaha untuk memberikan dukungan kepada yang terpilih nanti. Oke gitu teman-teman, kalau teman-teman punya analisa yang berbeda dengan saya, bisa memberikan komen untuk bahan obrolan kita di konten-konten yang mendatang. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Kung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.